Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'udah. Pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah kita sampai ke pertemuan yang terakhir. Alhamdulillah. Dalam perjalanan podcast kita yang saya anggap ini pribadi saya lumayan berat dan lumayan penting, bukan lumayan penting, sangat penting sekali menurut saya untuk diaplikasikan ke realita kita saat ini. Untuk meringkas sih sebenarnya cukup antum-antum untuk melihat sesi pertama, sesi keduanya, karena kita sudah membicarakan banyak hal. Kayaknya meringkas memang lebih sulit daripada panjang lebar ya. Oleh karena itu di sini kita janjikan kemarin memang pas berdiskusi bersama beliau, kita mau menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Karena pertanyaan belum banyak yang masuk, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita angkat. Nah, ini yang pertama, kita langsung saja. Yang pertama, ada yang menanyakan bagaimana sikap kita menyikapi perbedaan di antara guru-guru kita. Karena sebagian orang, mereka punya guru ya maklum, bukannya satu atau dua. Nah, kadang sesama gurunya itu berbeda pendapat. Bahkan di masalah-masalah yang lumayan bahaya, gitu, lumayan bahaya, atau di usuluddin kah? Di politik juga ada. Di politik lebih banyak lagi. Nah, yang mau kita tanyakan ini, caranya atau sikap kita, bagaimana kalau kita menentang mereka, apakah itu nanti masuk kategori kurang ajar kah? Atau nanti lebih parahnya lagi kita nggak mendapatkan futuh kah di sana. Nah, ini mohon arahannya, Bu. Terima kasih Ustaz Said Mustafa. Sebelum saya jawab ini, tadi itu ada satu perkataan antum yang menarik, yaitu meringkas itu lebih susah daripada panjang lebar. Dan itu saya setuju dengan itu. Masya Allah. Saya setuju karena yang namanya meringkas itu al-ikhtisar huwa ikhtisarul lafadz ma'a baqa'il ma'na. Yakni maknanya ketika Anda itu meringkas kitab, contohnya Minhajut Thalibin diringkas menjadi Manhajut Thulab, yang mana ibaratnya Minhajut Thalibin akan lebih panjang daripada Manhajut Thulab. Maknanya Manhajut Thulab akan lebih ringkas daripada Minhajut Thalibin, tapi makna yang ada di Minhajut Thalibin ada di dalam Manhaj. Di dalam manhaj. Itu yang namanya apa? Ikhtisar. Itu yang namanya apa? Ikhtisar, yakni qillatul lafadz ma'a kasratil makna. Hadza huwa makna ikhtisar kan, dan memang ikhtisar itu adalah da'bul ulama karena pada zaman dahulu kalau Anda lihat sejarah keilmuan Islam itu kitabnya itu tebal-tebal. Anda kalau lihat Mukhtasar Muzani, apa itu namanya, terus Mukhtasar Buaiti itu berapa puluh jilid. Yang mana ketika pada zaman itu orang itu mau membaca kitab-kitab tersebut itu himmahnya kuat. Ini berjilid-jilid, ora apa-apa, kita baca. Kalau sekarang kita kan kita ya di pada zaman ini itu banyak yang berjilid-jilid bacanya komik. Ini Naruto berapa jilid kita baca dulu. Kayak gitu-gitu kan. Sebagian mungkin sekarang ini drakor berapa series kita maraton. Kawan-kawan saya ini ada drakor ini kita maraton. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya semakin umur itu semakin tua dan zaman semakin tua juga, akhirnya himmah itu semakin pudar. Akhirnya bagaimana para ulama itu memikirkan bagaimana cara agar orang itu tetap suka untuk belajar. Mungkin kalau melihat Mukhtasar Buaiti terlampau berat, datanglah Imam Haramain mengikhtisar 4 kitab tersebut, yakni Mukhtasar Muzan dan Mukhtasar Buaiti. Satu lagi saya lupa apa itu, Al-Imla mungkin, menjadi Nihayatul Matlab. 20 jilid. Semakin Semakin ringkas, tapi dirbalik dalam 20 jilid ini ada 80 jilid makna yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Akhirnya zaman Imam Juwaini, 20 jilid royit dibaca masih oke. Zamannya Imam Ghazali, wah iki wis apa jenenge? Kedawan iki ya, terlampau panjang. Datanglah Imam Ghazali untuk mengikhtisar di dalam Wasit wal Basit wal wajiz dan khulasah.
dan khulaso. Akhirnya datanglah Imam Rafi'i. Imam Rafi'i menikhtisar Nihayatul Matlab dalam kitabnya beliau Asy-Syarhul Kabir. Diikhtisar oleh Imam Ghazali menjadi Raudhatul Thalibin. Akhirnya semua itu diikhtisar oleh Imam Ar-Rafi'i menjadi Muharrar. Muharrar diikhtisar menjadi Minhaj. Akhirnya Minhaj yang segini ini dirbalat, yang segini. Tapi maknanya seperti apa Nihayatul Matlab yang 20 sekarang dicetak 20 jilid. Yang mana Nihayatul Matlab dicetak yang mana Nihayatul Matlab walaupun 20 tapi semacam 80 jilid. Itu yang namanya mukhtasar. Qillatul lafadz wa kasratil makna. Karena terlampau susah qillatul lafadz, perlulah diurai. Yang Minhaj segini disyarahkan menjadi Mughnil Muhtaj segini. Kecil segini. Masih terlampau susah menjadi segini. Syuruh masih belum cukup menjadi Hawashi. Hawashi belum cukup menjadi Takrirat. Sejarah keilmuan di dalam Islam. Ya memang al-ikhtisar as'ab daripada kalam-kalam yang biasa. Karena itu ikhtisar diperlukan mukhtasar diperlukan syarah. Dan syarah perlu hawashi. Hawashi perlu takrirat. Ada bagaimana keilmuan ulama. Kita kembali kepada pertanyaan antum masalah khilaf antara guru. Saya kira masalah ini cukup sensitif karena mungkin dalam keilmuan kita daripada aspek Nusantara, pondok-pondok yang ada di Nusantara atau bagaimana cara kita belajar. Bahkan mungkin di Yaman kita kan sering kita lama di Yaman ya. Antum 5 tahun ya di Yaman ya. Saya 7 tahun di Yaman. Kita sangat baik memahami bahwasanya guru itu mempunyai derajat yang sangat tinggi di hadapan para muridnya. Lah, karena derajat yang sangat tinggi itu mungkin banyak disalahpahami bahwasanya apapun yang kita katakan kepada guru kita mungkin dikatakan itu su'ul adab. Terutama kalau kita itu berdiskusi dengan guru kita. Saya akan mengambil posisi yang sedikit ekstrim mungkin ya, dan sedikit ekstrim bahwasanya saya kira itu bukan su'ul adab. Maknanya Anda ketika Anda khilaf dengan guru, jadi menyikapi perbedaan dengan guru itu kadangkala Anda mempunyai dua guru ini khilaf. Bagaimana cara Anda memilihnya? Karena kan namanya khilaf, tidak mungkin Anda ambil dua-duanya. Kalau Anda bisa ambil dua-duanya namanya bukan khilaf. Anda mesti ambil salah satu. Atau kadangkala guru itu khilaf dengan Anda. Kalau seumpamanya antara dua guru ini khilaf, saya kira posisi Anda sebagai seorang murid, Anda tidak boleh melihat dua guru ini. Anda mesti melihat dalil daripada apa yang dikhilafkan. Daripada aspek Anda sendiri daripada kemampuan Anda. Karena saya akan memilih guru A karena dia lebih alim. Kalau seamanya antara keduanya ada satu yang tidak alim, satunya alim, ya jelas Anda akan milih yang alim. Masalahnya antara dua guru ini semuanya sama-sama alim, dan pendapatnya tidak bisa untuk bersatu. Anda kena memilih salah satu. Saya tidak mau memilih, tidak bisa. Tidak memilih juga memilih salah satu. Mana ada yang memilih? Ya imam pilih salah satu dan tidak ada pilihan lain. Tidak ada yang pilih dua-duanya tidak bisa, tidak pilih dua-duanya juga tidak bisa. Anda kena memilih salah satu. Saya pribadi, jika memang kita dihadapkan dalam pilihan semacam ini, Anda mesti melihat apa dalil daripada keduanya. Anda kena berijtihad sendiri sebagai seorang murid semampu Anda. Kemudian setelah Anda menjatuhkan pilihan Anda, saya dengan guru yang A, tapi dengan adab ya, bukan maknanya Anda memilih pendapat guru yang A, Anda kurang ajar dengan guru yang B, atau malah Anda mencampakkan guru yang B. Ini perkara yang menurut saya kecil. Dua guru tidak sepakat. Menurut saya pendapat guru A ini lebih kuat daripada pendapat guru yang B. Selesai masalah. Besoknya tetap Anda mengaji dengan guru B dan tetap mengaji dengan guru yang A. Cuma dalam permasalahan ini saya lebih sesuai dengan guru yang A. Kenapa? Apakah cuma gara-gara emosional? Tidak, karena dalil. Karena kita tidak boleh mengikuti orang karena emosi ya. Akan tetapi emosi karena terbina atas ilmu. Karena itu Rasul la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an
Lima jitu bihi, bukan maknanya Anda beragama berdasarkan emosi, tapi emosi Anda berdasarkan agama, dan agama adalah ilmu. Kan tidak mungkin Anda mengetahui agama kecuali Anda mengetahui ilmu dalam beragama. Yakni agama itu adalah sholat, zakat, puasa, itu kan ilmu semua kan. Maknanya setiap emosi Anda berdasarkan terhadap pengetahuan Anda terhadap agama ya, terhadap agama. Jadi, dan ketika Anda melihat dua guru Anda ini bertentangan, Anda mesti menimbang pendapatnya, bukan dua guru Anda ya, pendapat dalam masalah ini saja. Punya pendapat mana yang lebih, di Tarim dan Sewun itu kan ada khilaf, mana yang lebih afdol, Gahwa atau Syai. Pernah dengar entah itu. Sampai satu orang Sewun tuh mempunyai kitab namanya Al-Basat wal Salwa fil munadharah baina Syai wal Gahwa. Perdebatan mana yang lebih afdol, kopi dan teh. Pas satu guru Anda cakap kopi lebih afdol, satunya cakap Gahwa lebih afdol. Kopi Syai lebih afdol. Mana yang lebih afdol? Kopi apa teh? Anda kan tidak mungkin dua-duanya afdol ya. Kalau dua-duanya afdol, tidak ada kata-kata afdol itu menafikan kedua-duanya, mesti ada salah satu. Akhirnya dan tidak bisa Anda mengatakan Coca-Cola lebih afdol. Khilafnya cuma antara Syai dan Gahwa. Akhirnya Anda mesti melihat apa dalil yang mengatakan kopi itu lebih afdol, dan apa dalil yang mengatakan teh itu lebih afdol. Menurut saya dalilnya yang mengatakan kopi itu lebih afdol lebih kuat daripada yang mengatakan teh itu lebih afdol. Pas di dalam masalah ini saja Anda mengikuti guru A yang mengatakan kopi lebih afdol. Itu saja. Dan Anda mengedepankan kopi itu lebih afdol, Anda mentarjihkan pendapat kopi lebih afdol, tidak yalzam, bukan maknanya guru A ini lebih afdol. Tidak, dalam pendapat ini saja pendapatnya dalilnya lebih kuat. Tapi tetap walaupun dalilnya lebih kuat dalam pendapat ini, A tetap guru saya, B tetap guru saya, kita tetap menghormatinya. Itu saja sebenarnya. Cuma kadangkala orang-orang itu keblabasan. Ketika, saya lebih mengedepankan guru A dalam masalah ini, akhirnya guru yang B ini direndahkan. Itu yang namanya kurang ajar itu. Itu yang namanya kurang ajar. Biasa, khilaf di dalam masalah itu biasa. Bagaimana cara kita menyikapinya yang mesti kita atur Allah. Saya kira semacam itu bagaimana cara menyikapi perbedaan antara dua guru. Kemudian perbedaan antara kita dan guru itu pun juga perkara yang normal menurut saya. Saya itu tidak suka kita itu selalu mengikuti. Guru kita ngomong A, kita harus A. Saya dulu sempat mengingat sebuah kelas di Jendan TV ada. Namanya kelas Qistosul Mustaqim. Membahas tentang taklimi. Taklimi itu adalah Anda tidak bisa yakni sebuah madhab, sebuah ideologi yang mengatakan bahwasanya Anda tidak akan bisa mengetahui sebuah ilmu kecuali melewati guru Anda. Melewati Imam Maksum, yakni Imam Maksum itu adalah guru Anda. Apapun itu, Anda mesti melewati Imamul Maksum. Maknanya, dengan makna ini, Anda tidak akan bisa untuk khilaf dengan guru Anda, karena semua pengetahuan yang benar, Anda melewati guru Anda. Saya tidak setuju hal-hal semacam ini, karena itu akan membatasi otak kita untuk berpikir. Akan tetapi, kalau Anda terjadi, soalnya saya belajar dengan Anda. Kemudian dalam beberapa hal saya tidak setuju dengan Anda. Itu perkara yang sangat normal sekali menurut saya. Saya berdebat dengan guru Anda. Saya mau berdebat dengan guru saya sendiri. Silahkan, tidak ada masalah. Satu saja yang beradab. Anda jaga adab. Makna jaga adab, ya sudah, Anda berdebat di dalam masalah ini saja. Kata-katanya dengan guru dijaga. Jangan ada sampai, guru ini bodoh. Nggak boleh semacam itu. Bukankah ini salah? Dan biasa Anda kalau tengok di dalam kultur tarim seperti Syekh Muhammad bin Ali Ba'udon, guru saya. Ketika itu beliau selalu mengatakan, saya mengatakan semacam ini. Anda bagaimana? Biasa. Bahkan Imam Abu Hanifah, caranya beliau mengajar itu yang sampai sekarang dipakai di dalam kampus-kampus. Ketika beliau itu ada sebuah masalah itu kan dilempar
kepada apa namanya? Santri. Kepada santrinya. Kemudian berdebat, dan hasil daripada debat itu yang akan dijadikan apa namanya? Acuan. Dijadikan apa namanya? Acuan. Loh, apakah ini dikatakan murid-muridnya tidak beradab dengan gurunya, atau mungkin Imam Abu Hanifah mengajarkan kurang ajar kepada apa namanya, kepada gurunya? Kan tidak. Tapi memang ini adalah cara untuk apa namanya? Cara untuk belajar. Bukan maknanya kita itu bertanya atau berdebat dengan guru itu maknanya kurang ajar. Bahkan ada seseorang itu mengatakan kepada saya beberapa saat yang lalu, man qala li ustadihi 5 lam yuflih abada, ya nih. Kalau ada sampai orang itu tanya kepada gurunya 5, kenapa kok ente cakap semacam ini? Lam yuflih abada. Dia tidak akan apa namanya, ilmunya tidak akan manfaat selamanya. Ini saya kira ini ekstrim sekali ini. Atau kalaupun memang benar perkataan ini, kita bawa kepada makna 5 tanpa adab. Dan tanpa ilmu mungkin. Tanpa ilmu. Ya, ini Anda mau debat dengan guru Anda. Oh, silahkan. Berdiskusi. Sebenarnya berdebat dengan guru itu kata yang kurang pantas ya, tapi berdiskusi. Karena berdebat itu levelnya mesti sama. Munadoroh diamik daripada kata-kata nadir. Mana nadir maknanya musawi firrutbah. Dan rutbahnya dan level guru dan murid tidak sama. Karena itu kata-kata berdebat mungkin kurang tepat, tapi berdiskusi. Atau bermusyawarah dengan guru di dalam masalah yang dia tidak paham. Dan masalah ini sebenarnya bukan terjadi di zaman Abu Hanifah saja. Zaman Rasulullah terjadi itu. Bukankah Anda ingat ketika Rasulullah SAW dulu perang Badar? Rasulullah pernah duduk di satu tempat, kemudian ada sumur, oleh Rasulullah di apa namanya? Dipendem. Sahabat komplain, ya Rasulullah, aku minta maaf. Ente duduk di sini, ente buat semacam ini, awahyun, unzil, amra'yun min aro'id. Ya, ini wahyu atau pendapatmu? Kalau memang wahyu sudah, Allah lebih tahu masalah daripada kita. Apakah ini pendapatmu? Lah, ada ra'yun, ini pendapatku. Lah, kalau pendapat ini tidak benar wahai Rasulullah. Yang benar kita bukan istirahat di sini, kita di depan, kita istirahat. Semua sumur-sumur ini kita timbun semua, satu-satunya sumur yang di depan sendiri kita duduki. Kita menyerang orang Quraisy, kita istirahat, kita minum, mereka tidak minum. Jadi stamina kita tetap terjaga, mereka semakin terkikis. Sodakta. Loh, sahabat apa namanya? Komplain. Lah kalau dengan apa namanya? Qaidah man qala li syekhihi 5. Ini bukan syekh, ini man qala li nabiyihi li rasulihi 5. Kan tidak semacam itu, kan? Tidak semacam itu. Tapi yang perlu kita garis bawahi, kritikan apapun terhadap guru Anda, tetap ingat, beliau adalah guru, kita adalah murid. Rutbah berbeda. Kalau memang Anda itu mengkritik, jangan dikatakan itu adalah mengkritik. Bertanya, istifsal. Karena mengkritik itu menurut saya kalau levelnya itu sama. Dan biasa kok. Anda kalau lihat di dalam keilmuan Islam, berapa banyak kritikan murid terhadap gurunya. Ibn Qasim al-Abadi, berapa banyak mengkritik gurunya apa namanya? Ibn Hajar. Bahkan siapa itu namanya? Abdullah bin Umar Bamakhromah, bukan hanya mengkritik gurunya, kakeknya dia kritik. Kakeknya sendiri dia apa namanya? Dia kritik. Dan banyak hal-hal semacam itu bukan apa namanya? Bukan perkara yang aneh. Terus kalau memang ada kritikan keras, kalau dari orang zaman sekarang, saya akan salahkan. Kalau ada seorang murid mengkritik gurunya dengan keras, saya pribadi akan mengatakan Anda ini kurang adab. Silakan mengkritik guru Anda, tapi dengan adab dan dalil. Jangan hanya mengkritik saja. Kalau Anda bertanya, itu namanya bukan mengkritik. Anda istifsal, Anda istifsar. Mengkritik adalah Anda menisbatkan guru Anda kepada kesalahan. Dan yang benar adalah Anda, itu namanya mengkritik. Kalau istifsar, beda lagi. Anda tidak paham apa yang dikatakan oleh guru Anda. Apa namanya? Hafidhahullah, saya Said Foda.
tidak pernah mengatakan kita itu kurang ajar atau apa. Ketika pembahasan di dalam ilmu kalam. Dalam ilmu kalam tingkat tinggi seperti Syarhul Maqasid, dulu saya pernah belajar dengan beliau sekitar 30 kelas. Setiap beliau itu menjelaskan sebuah masalah. Akhir katanya pasti beliau mengatakan kaifa ra'yukum. Kaifa ra'yukum. Apakah ada kritikan terhadap kata saya? Ini dia, ini adalah apa ya? Dari kedua belah pihak, maknanya murid kena mengkritik gurunya atau kena mengomentari penjelasan gurunya dengan adab. Gurunya pun ketika dikomentari kena berlapang dada karena guru itu bukan nabi. Guru itu bukan malaikat yang tidak pernah yang tidak pernah salah. Hal-hal semacam ini menurut saya mesti kita sebarkan di dalam keilmuan Nusantara. Maknanya saling berdiskusi, saling sharing antara guru dan murid, tapi tetap dijaga adab. Murid kena paham bahwasanya ini adalah guru saya tetap mesti menjaga adab dengan dia. Slipernya dia apa? Sendalnya dia di atas kepala saya. Tapi al-haq ahakuan yutaba. Menurut dia, kita berdiskusi. Menurut murid perkara ini yang benar menurut apa yang dia yakini. Gurunya sebaliknya. Mungkin saja yang diyakini muridnya itu yang salah. Karena itu diperlukan apa namanya? Perdebatan, diperlukan diskusi antara guru dan murid. Tapi tetap semuanya akan berputar di dalam dua perkara. Al-adab wa dalil. Hadza huwa. Itulah bagaimana cara menyikapi khilaf antara guru dan murid dan guru. Wallahu alam. Saya merasa semacam itu ya, ini menyikapi perbedaan. Dan ini perbedaan antara guru biasanya bukan perbedaan yang bahaya. Karena ini gurunya biasanya mesti masyrabnya sama. Pasti bukan dalam usuluddin. Pasti dengan furu' ya. Ada furu'. Maknanya bukan khilaf yang berbahaya. Siapapun yang menang, siapapun yang benar, tetap dia guru Anda, mesti Anda cium tangannya. Wallahu alam. Masya Allah, ini ideologi yang harus disebarkan kayaknya di masyarakat kita, bahwasanya kita itu kalau misalkan tidak setuju dengan guru kita, itu boleh kita dengan artian tadi istifsar atau istifsal tadi, kita bertanya, itu lebih beradab ya. Beradab. Atau kalau misalkan kita juga mau mengkritik itu dengan kata-kata yang kasar, kritik kan agak kasar, itu kita perlu dua hal ini, yaitu adab dan dalil atau adab dan ilmu ya. Al-Fiqh juga ngomong-ngomong ada beberapa ulama itu mengkritik gurunya atau orang tuanya bahkan, karena beberapa orang tuanya ulama kan juga ulama kan, itu dengan kasar. Sampai dibilang ini bodoh kah itu. Tapi beberapa ulama lain mentafsirkan bahwasanya sebab kasarnya beberapa ulama ketika mengkritik karena bahaya pendapat gurunya atau bahaya pendapat ulama yang dia kritik. Agar tidak diikuti oleh orang-orang setelahnya. Itu kalau yang mengkritik kasar ulama. Kalau yang mengkritik kasar kita, saya bilang ini sudah jelas-jelas salahnya, kurang adab. Berarti ada levelnya ya. Berarti ada levelnya juga, maksudnya di sana ada murid memang sudah jadi ulama dan gurunya juga pun ulama. Ada juga yang awam soalnya. Ini muridnya awam, cuman mau ngeritik gurunya yang ulama. Oh, itu saya tidak katakan kritik, minta penjelasan. Aku nggak paham. Tolong jelaskan lebih. Itu yang lebih sesuai. Kalau muridnya itu awam. Berbeda kalau Imam Ghazali mengkritik gurunya Imamul Haromen. Memang levelnya sama-sama ulama. Biasa itu. Seumpamanya Imam Ghazali sampai mengatakan kata-kata kasar, seumpamanya. Saya belum pernah mendapatkan itu ya. Kalau seumpamanya sampai mendapat kata-kata kasar itu hanya untuk tahdir minal qaul lal qail. Dan ada beberapa ulama itu diantaranya saya dulu pernah lihat di fatwanya Abdullah bin Umar Bamakhramah, salah seorang ulama yang ada di Sewun, ma'ruf ya nih. Dan juga beliau mengkritik kakeknya sendiri, Abdullah bin Ahmad, dan itu adalah saya punya skripsi S1 ya nih, tentang Abdullah bin Ahmad Bamakhramah. Abdullah bin Ahmad Bamakhramah. Dikatakan bahwasanya kakek saya itu kurang baca, maksudnya maklumatnya kurang ilmunya kurang banyak. Ini dengan kata lain agak kasar. Agak kasar sebenarnya, agak kasar. Cuma
Para ulama mengatakan kasarnya ulama ketika mengkritik ulama yang lain, atau bahkan ini kan kakeknya sendiri kan, kakeknya sendiri, untuk tahdir minal qaul. Apa tahdir minal qaul? Untuk mewanti-wanti pendapatnya, bukan mewanti-wanti ulama yang mengeluarkan pendapatnya. Maknanya pendapat ini berbahaya. Hal semacam ini biasa, dan mengkritik satu sama lain itu daripada simatu ahli sunnah. Menurut saya semacam itu. Di antara ikon atau ajaran ahli sunnah, ulamanya itu satu sama lain itu saling kritik. Istilahnya kalau ada ulama eksternal daripada ahli sunnah mengkritik ahli sunnah, dikatakan telat kowe iki. Kita sudah apa namanya? Kita sudah mengkritik dan sudah ada jawabannya. Itu kemana aja gitu? Itu kemana aja? Itu adalah simatu ahli sunnah biasa. Bahkan kalau Anda lihat di dalam kitab-kitab basic ilmu kalam, kita mengkritik Imam Asy'ari. Wa hadza ra'yul jumhur wa hadza ra'yul Asy'ari wa huwa dhaif. Biasa semacam itu, biasa. Kenapa? Karena kita itu laput an natabi ad-dalil. La natabi al-qail. Hadahu. Yani, saya kira ini adalah simatu ahli sunnah, dan semuanya juga nanti akan kembali ke dua perkara, al-adab wa dalil. Ayo. Memang ini ideologi yang perlu disebarkan lagi, sebarluaskan. Tapi aman ya? Aman, ya, ada masalah. agar mengakar. Soalnya yang ideologi sekarang ini, Beb, kalau misalkan ada seorang murid mengkritik gurunya, itu pasti dicap anak ini kurang ajar. Walaupun dia menyampaikan dengan akhlak, dengan ilmu, dengan dalil, cuman tetap karena ideologi yang saya kira juga sekarang, betul. Saya kira juga guru-guru satu saja juga perlu sedikit lapang dada menerima kritikan, karena kita mesti tahu kita ini bukan nabi, kita ini bukan malaikat yang tidak pernah salah. Nabi saja dikritik biasa gitu loh, dikasih tahu 5. Dan Anda kalau melihat kisah-kisahnya nabi yang sahabat-sahabat bertanya, kenapa kok semacam ini? Lihat ketika Sulhul Hudaybiyah, beberapa Sayyidina Umar kan ngamuk kan, nggak terima, dongkol sampai ngomong astagfirullah. Ayo, biasa semacam itu. Loh, apakah Sayyidina Umar tidak ada adab? Alal adab. Lah kalau Sayyidina Umar tidak ada adab, kita ini apa terus? Kita ini apa? Haula yakni muallimul adab. Tapi ya semacam itu biasa. Anda mau mengkritik guru, saya bilang bukan mengkritik, tanya. Kenapa kok Anda mengatakan semacam ini? Mungkin ada hal-hal yang tidak saya pahami, yang tidak antum sebutkan. Karena ya itulah makna daripada masail awisoh. Terjadinya masail awisoh di dalam fikih karena memang ada beberapa muqaddimat yang dimahdhuf, yang disebutkan di dalam Mukhtasar Muzani, dalam Mukhtasar Buwaiti, di skip oleh Imam Haromen dan diletakkan di dalam di dalam Nihayatul Matlab. Ya, skipnya itu wadihun indahu, walaysa wadihan indana. Dari situ terjadilah masail awisoh, masail yang sulit, yang hampir tidak bisa untuk difahami. Mungkin dalam penjelasan guru itu ada beberapa muqaddimah yang di-skip. Tolong yang di-skip ini disebutkan agar kami bisa lebih paham, dan itu yang namanya asyarah wal hawashi. Wallahu a'lam. Muqaddimah itu mungkin bahasa semantiknya premisnya. Ya. Ada beberapa premisnya yang dimahdhuf, itu biasa itu. Karena di dalam nahwu pun ada yang namanya mahdhuf kan? Maf'ul boleh dimahdhuf. Kenapa? Lil ilmi bihi. Sering kita melihat dalam Al-Qur'an pun banyak yang dimahdhuf. Kenapa? Lil ilmi bihi. Tolaat. Apa yang tolaat? Wah deh. Syams yang yang tolaat. Kenapa kok dimahdhuf? Lil ilmi bihi. Kadangkala lil ilmi bihi indak. Musyindi katanya. Di dalam mantik ketika hal yang Anda klaim jelas tapi tidak jelas, wajib Anda sebutkan. Agar bisa menjadi hujjah wal ilzam bagi nas. Wallahu a'lam. Ya, berarti ini ada dua sisi. Bagi seorang murid, dia harus tetap menjaga adabnya dan memakai dalil serta ilmu. Bagi seorang guru, dia harus lebih lapang dada untuk menerima kritikan, atau dengan bahasa halusnya pertanyaan yang agak menohok gitu. Agak menohok daripada muridnya. Masya Allah, itu sangat penting sekali, itu sangat harus disebarkan bagi para asatidzah, muallimin, dan kita sebagai santri-santri juga harus
disebarkan, selalu menjaga adab, dan selalu memakai dalil dan ilmu. Dan meneruskan terakhir ini kan, pertemuan terakhir, meneruskan makalah yang kemarin kayaknya nggak selesai-selesai juga. Nah, nggak selesai-selesai. Ini kalau di makalah antum sudah khotimah, penutup dengan judul pentingnya membedakan antara bentuk-bentuk perbedaan. Ahamiyah at-tamyiz baina anwa'il khilaf. Betul. Jadi kan sudah saya sebutkan dalam podcast yang pertama dan yang kedua itu macam-macam khilaf. Ada khilaf di dalam usuluddin, ada khilaf dalam al-ma'lum minad-din bid-darurah, ada khilaf di dalam sawa'un furu'ul akidah atau di dalam furu'ul fikih. Hal-hal semacam ini penting sekali kita untuk memahaminya agar kita itu tidak salah bersikap. Rata-rata bibit-bibit teroris atau bibit-bibit liberal itu tumbuh daripada gagalnya paham kita di dalam mengklasifikasi khilaf dan gagalnya kita di dalam menyikapi khilaf tersebut. Saya beri contoh Wahabi. Sekarang kan saya tuh lebih senang gunakan kata Wahabi ya, karena lidah saya sudah terbiasa untuk itu. Guru saya Said Foda lebih sesuai dengan kata-kata Taimi, karena madhabnya tidak dinisbatkan ke Muhammad bin Abdul Wahab, tapi ke Ibnu Taimiyah. Yang mana Ibnu Taimiyah itu mujaddid bagi madhab bagi madhab Mujassimah, yang sebelumnya dinamakan Mujassimah, dan kata-kata caciannya Hasyawiyah. Biasa semacam itu. Atau sebagian musyabbihah, sama musyabbihah, hasyawiyah, mujassimah, itu salah 3 lafaz untuk madhab yang mirip-mirip. Walaupun Imam Razi dalam kitabnya Riyadul Muniqah membedakan antara musyabbihah dan mujassimah. Alhamdulillah, bukan mau untuk kita di situ. Wahabi mereka salah di dalam memahami khilaf. Gagal. Ya salah gagal sebenarnya sama, cuma gagal lebih ekstrim kali ya. Mereka salah di dalam memahami khilaf, yang mana khilaf-khilaf yang difuru, yang seharusnya khilaf itu menjadi khilaf rahmat, mereka menjadikan khilaf itu menjadi khilaf yang krusial akhirnya. Yang masalah-masalah apakah boleh sholat antara tiang? Jadi kalau ada soft tiang, soft antara dua tiang itu tidak boleh dia sholati. Padahal masalah itu masalah khilafiyah. Apakah as-sholah baina sawari boleh atau tidak gitu loh. Kemudian ketika Anda sholat menggerakkan apa? Jari atau tidak. Sholat taraweh 8 rakaat atau 20 rakaat. Maulid boleh atau tidak? Kunut boleh atau tidak? Itu menurut saya itu semua adalah khilaf-khilaf fikih furu'ul fikih. Maknanya perkara-perkara yang tidak mempunyai kesan yang mendalam di dalam status Anda sebagai seorang muslim. Akan tetapi khilaf ini di blow up oleh Wahabi dan dibawa ke khilaf di dalam usuluddin, bahkan sebagian kasus dibawa ke khilaf di dalam ma'lum minad-din bid-darurah. Akhirnya mereka sangat dengan mudah membid'ahkan, bahkan mengkafirkan mengkafirkan orang-orang yang beda pendapat dengan mereka dalam dalam konteks furu ini. Disitulah menurut saya bibit-bibit daripada terorisme akan terjadi. Dan Habib Umar di dalam kitabnya Ta'silat Manhajud Da'wah fil Hadramut menyebutkan ini, bahwasanya salah menyikapi khilaf furu ke dalam usul adalah bibit daripada terorisme itu sendiri. Karena ketika Anda itu salah menyikapi, Anda menganggap semua itu kafir semua itu non-muslim semua, hanya karena perkara yang kecil sekali. Maknanya neraka itu murah banget gitu loh. Neraka itu murah banget. Ini kesalahan, salah satu contoh di dalam kesalahan mengklasifikasi dan menyikapi khilaf tersebut. Kemudian Anda melihat liberal yang mereka itu meyakini bahwasanya semua agama itu sama, tidak ada yang berbeda. Agama itu seperti baju. Ini seperti Nasrani itu baju, Buddha itu baju, Islam juga baju. Maknanya tidak ada masalah apapun agama Anda. Bahkan
tidak beragama pun juga agama, karena ateisme itu sebuah keyakinan. Anda tidak meyakini itu pun juga apa namanya keyakinan, itu pun juga keyakinan. Tidak ada masalah, maksudnya khilaf di dalam itu tidak menyebabkan apa-apa. Akhirnya khilaf yang di dalam makluminaddin bidorurah dia degradasikan menjadi khilaf apa namanya? Makluminaddin bidorurah. Menjadi khilaf furu'. Tidak ada masalah, pokoknya kuate nyembah Allah, kuate nyembah selain Allah, tetap kita sama-sama di surga. Tengok. Akhirnya tidak ada perbedaan antara agama dan agama yang lain. Di sini adalah bibit apa namanya liberalisme akan terjadi. Salah menyikapi khilaf, imma yu'addi, kalau tidak menyebabkan kepada terorisme, menyebabkan kepada apa? Liberalisme. Karena itu kita sebagai ahli sunnah nadha'ul mawazina bil qist. Kita mesti meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Ya sudah, kalau emang itu khilaf di dalam furu', ahlan wa sahlan, kita makan nasi biryani sama-sama. Fadol, nggak ada masalah. Ana muslim wa anta muslim. Wah, kita sama-sama apa namanya di surga. Kalau emang khilafnya minal makluminaddin bidorurah, nggak ada masalah. Bas saya muslim, anta bukan muslim. Tapi kita tetap teman, kita tetap bersahabat. Saya tidak boleh mengganggu antum, wala antum mengganggu saya. Pas selesai masalah. Saudara satu bangsa, satu negara, satu agama tidak. Harus apa namanya? Kita jaga ini. Jangan sampai kita mengatakan saya muslim karena menyembah Allah. Anda yang tidak menyembah Allah juga muslim. Kalau ada orang mengatakan semacam itu, saya pertama kali mengatakan Anda bukan muslim. Kalau Anda mengakui orang yang tidak menyembah Allah itu sebagai muslim, Anda mengingkari makluminaddin bidorurah. Tidak ada makna la ilaha illallah. Tidak ada. Padahal itu adalah syarat Anda untuk masuk Islam. Untuk apa namanya? Untuk masuk Islam, sekalian untuk masuk surga. Wallahu alam. Ini adalah pentingnya Anda itu menyikapi khilaf agar terlepas daripada terorisme dan liberalisme, dan Anda menjadi Islam yang wasatiyah. Bahkan saya katakan berkali-kali, pentingnya menyikapi khilaf itu akan sangat berperan dalam deradikalisasi. Yang beberapa tahun yang lalu itu Wakil Presiden kita Kiai Haji Ma'ruf Amin mendengung-dengungkan bahwasanya kita mesti deradikalisasi. Saya kira di antara cara deradikalisasi adalah kita mengedukasi masyarakat tentang bagaimana kita mengklasifikasi dan menyikapi khilaf itu sendiri. Wallahu a'lam. Masya Allah. Nah, ini juga ideologi yang harus terus didengungkan untuk membedakan klasifikasi tadi antara khilaf tadi, anwa'ul khilaf, dan juga cara menyikapinya. Tapi aman ya, nggak ada masalah. Karena memang yang kita lihat seperti itu, yang kita lihat kesalahan mereka itu di dalam memahami hal-hal seperti ini itu menyebabkan mereka jatuh di jurang kanan atau jurang kiri. Betul itu. Oleh karena itu perlu lagi edukasi yang sangat sering bahkan. Betul. Anda kalau melihat, ya Allah, saya tidak ingin menyebutkan contoh secara real karena mungkin akan menyinggung beberapa pihak. Dan saya ingin tetap stay di dalam manhaj kalami saya, yaitu tentang membahas masalah umurul kabirah, bukan umur perkara-perkara yang juz'iyat. Anda akan melihat kawan-kawan Anda mungkin khilaf di dalam masalah ringan sekali, tapi langsung dia itu dicoret daripada kawan, mungkin di blacklist, di blok daripada WhatsApp, di blacklist daripada FB, bahkan mungkin sampai dinafikan daripada seorang muslim, dinafikan sini bukan ulama. Padahal masalahnya kecil sekali masalahnya itu. Cuma refleksnya dia itu terlalu terlalu besar. Karena dia salah mengklasifikasikan khilaf itu sendiri. Kalau dia dari awal, khilaf ada 3. Khilaf makluminaddin bidorurah, fi usuluddin, wa fil furu'. Kalau dia bisa semacam itu, hidup dia akan tenang, dan kawan dia akan banyak, musuh akan semakin sedikit. Dan waktu dia akan semakin produktif, bisa untuk memikirkan hal-hal lain yang lebih bermanfaat. Wallahu a'lam.
Iya, berarti memang di antara faedah yang terbesar yang saya tangkap itu memahami apa namanya dan menyikapi antara perbedaan ini yang antum sebutkan tadi itu adalah bibit untuk menjadi muslim yang moderat sejati mungkin ya. Saya kira semacam itu. Ya bukan hanya ini saja, ini juga salah satu faktornya. Tapi sebenarnya untuk menjadi muslim moderat sejati banyak faktor-faktor yang lain. Cuma di antara faktor yang penting ya Yang ini. penting ini. Yang penting ini. Bagaimana di antara faktor-faktor yang membuat orang terjerumus antara lubang kanan dan lubang kiri tidak memahami ini. Betul itu. Kebalikannya. Oleh karena itu ini sangat penting lagi pemirsa Al-Mihrab. Jadi perlu disebarluaskan kayaknya ideologi yang seperti ini bagi para asatidz, bagi para muallimin dan khususnya bagi para santri. Ini yang pembahasan terakhir di makalah antum. Sebenarnya ini udah antum singgung panjang lebar, akan tetapi perlu dibahas lagi dan nanti terakhir antum tutup dengan wasiat-wasiat untuk para asatidzah, untuk para muallimin agar terus mengedukasikan cara menyikapi perbedaan, cara menanggapi perbedaan di antara ulama, di antara guru seperti itu. Nah, ini yang terakhir di makalah antum, kaifiyatut ta'amul li hadhil khilafat. Bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan di antara ulama. Ini kalau tugasnya ulama apa, tugasnya awam apa, nanti tugasnya pemerintah mungkin apa, menghadapi perbedaan tadi. Wallahu a'lam, itu pun sudah saya singgung di podcast sebelumnya, tapi mungkin saya ulangi secara singkat ya, Said Mustafa. Adapun orang awam ketika terjadi khilaf, dia mesti tahu minimal khilaf ini daripada maklumin ad-din bidharurah atau bukan, itu saja. Kalau itu sudah minal maklumin ad-din bidharurah, mungkin orang awam bisa untuk ikut andil di situ karena memang itu juga masuk di dalam ranahnya. Adapun ketika khilaf itu bukan masuk dalam maklumin ad-din bidharurah, dia tidak boleh untuk ikut campur, apalagi kalau sudah khilafnya itu sudah masuk di dalam khilaf di dalam furu' yang jelas itu bukan ranah dia. Kalau sampai orang awam masuk di dalam khilaf fil furu', awam itu berdosa. Dan orang yang mengompor-ngompori, memprovokasi awam untuk masuk di dalam khilaf furu', dia pun juga berdosa. Anda akan lihat sekarang di sini tuh banyak sekali penceramah-penceramah atau ustadz-ustadz yang saya kira ada sedikit memprovokasi awam untuk masuk di dalam khilaf furu'. Ketika ada orang kalau menyuruh orang awam tanya dalilnya. Orang awam itu apa tahu? Dalil. Apakah Anda selama dia itu awam ya, apakah dia bisa untuk istinbat dalil daripada kitab sunnah menggunakan alat lughah dan hal-hal yang rumit itu? Bukankah kita ketika kita belajar dalam usul fikih di dalam bab akhir dalam Ghayatul Usul, kita diajarkan bahwasanya dalilul mustafti qaulul mufti. Qaulul mufti itulah dalil, bukan kitab wa sunnah. Jadi ketika ada orang awam tanya, apa hukumnya minum kopi? Ketika itu muftinya cakap hukumnya halal. Ketika apa dalil Anda minum kopi itu halal? Qaulul mufti, bukan kitab wa sunnah. Kenapa? Karena dia tidak akan bisa untuk mencerna kitab wa sunnah. Tapi yang dia bisa cerna hanya qaulul mufti. Bahkan kalau dia berusaha untuk mencerna kitab wa sunnah, dia sudah masuk di ranah yang bukan ranah dia. Dan berdosa itu. Berdosa, jelas berdosa. Karena dia apa ya? Dia offset. Kalau di sepak bola itu offset. Kalau kan dapat kartu, bisa dapat kartu kuning atau mungkin bisa dapat kartu merah. Kadang-kala bisa dikeluarkan daripada lapangan. Dan itulah makna, saya kira makna iljamul awam an ilmil kalam. Maknanya di khilaf-khilaf yang rumit, tolong orang awam diam agar ulama bisa berbicara. Lah kalau orang awam ini tidak diam, mereka itu bising, ulama tidak mendapatkan panggung. Akhirnya perkara-perkara yang mestinya dijelaskan oleh ulama tidak dijelaskan. Karena kenapa? Jelas kalau teriak-teriak ulama mesti kalah sudah. Karena mereka biasanya kalem deh. Kalem mereka itu, kalau mereka tidak suka teriak-teriak, mereka itu ilmiah. Beri saya forum, saya akan jelaskan. Kalau yang gaduh, bengak-bengok itu biasanya bukan ulama. Wallahu a'lam ya. Yang saya tahu daripada ulama-ulama yang pernah saya temui semacam itu. Yakni, tolong Anda diam dulu. Berikan saya waktu dan kesempatan untuk saya menjelaskan masalah ini.
Anda berbicara masalah ini tidak menambah jelas, menambah gaduh, akhirnya masalah ini menjadi blur. Dan orang-orang tidak tahu bagaimana cara menyikapi masalah ini. Biarkan saya berbicara, saya akan settlekan masalah ini. Hadza huwa makna apa namanya iljamul awam an ilmil kalam. Banyak orang itu mengatakan orang-orang awam tidak boleh belajar ilmu kalam. Oh tidak. Orang awam tidak boleh belajar segala sesuatu yang rumit, yang otaknya tidak mampu untuk mencernanya. Bukan hanya ilmu kalam saja, ilmu kalam hanya contoh daripada perkara-perkara yang rumit. Wallahu a'lam. Ini adalah bagaimana cara orang awam itu menyikapi apa namanya perbedaan. Adapun ulama, bagaimana cara mereka menyikapi perbedaan? Mereka harus turun, mereka harus yubayyin bidalil sebisa mungkin melewati semua majalnya. Ulama yang ada yang sebagian ulama itu cara menyikapi khilaf mereka mengarang kitab dan banyak ya, banyak ada masalah dulu itu khilaf. Apakah suntik itu membatalkan puasa atau tidak? Sekarang kan terrealisasi di dalam vaksin kan, membatalkan puasa atau tidak. Yang pada zaman dahulu sudah dikarang kitabnya antara Said Abdullah Mahfud Haddad dan Syekh Fadl Abdurrahman kalau tak silap. Kitabnya Wuduhul Butlan. Kitabnya Wuduhul Butlan. Dan banyak ulama-ulama yang mengarang kitab atau risalah hanya untuk menyikapi khilaf yang terjadi pada zamannya. Kemudian sebagian ulama merasa khilaf itu akan settle kalau dia mengajar. Dia membuat banyak murid, yang nanti murid itu nanti akan bisa menjelaskan apa namanya khilaf-khilaf ini. Di Hadramut kita kenal dengan Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, yang muridnya itu banyak sekali dan berkah sampai ke Indonesia, ke Malaysia dan sampai saya dengar sampai kemana namanya sampai ke China juga. Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam yang kitabnya tidak terlampau banyak, tapi muridnya semuanya hebat-hebat, di antaranya Ibn Daqiqul Id. Itu ada untuk apa namanya menjelaskan khilaf-khilaf yang terjadi pada zamannya dan pada zaman setelahnya. Itu termasuk apa ya sikap ulama di dalam khilaf. Mereka mesti turun. Ada ulama yang banyak menjelaskan itu dengan ceramah. Sekarang mungkin dengan buat podcast semacam ini, ya apa tidak? Dengan Facebook, dengan TikTok, dengan apa? Saya kira TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, semuanya itu adalah wasilah. Untuk tarbiyah, untuk bayan, bukan maksud, tapi untuk wasilah, untuk bayan. Wallahu a'lam. Adapun pemerintah ketika menghadapi khilaf, seperti apa yang saya katakan di awal-awal, tugasnya pemerintah ketika khilaf adalah memanggil ulama yang bersangkutan. Oh, siapa yang khilaf? Oh, ulama A dan B. Kita panggil. Silahkan saya beri Anda forum, silahkan Anda apa namanya berdebat. Saya tidak akan memihak satupun. Silahkan berdebat dan saya lihat bagaimana hasilnya, dan saya akan panggil ulama-ulama yang lain untuk melihat apa namanya perdebatan itu. Siapa yang benar, bukan siapa yang saya dukung, akan tetapi yang benar adalah yang dalilnya paling kuat. Itu bagaimana seorang penguasa menyikapi adanya apa namanya khilaf, perbedaan khilaf. Anda kalau tahu ulama-ulama zaman dahulu itu sebagai apa namanya di antara tugas mereka itu juga hakim antara khilaf yang ada. Jadi kalau ada ulama-ulama itu saling sindir, itu dipanggil, sopo sindir, ayo debat. Buat gaduh soalnya. Wah, buat gaduh karena apa ya? Kadang-kala kalau ulama itu khilaf, pengikutnya juga ikut apa namanya khilaf. Nanti ulamanya sudah saling maaf-maafan, murid-muridnya itu masih belum bisa maaf-maafan. Dan terjadi pada saat ini kan terjadi kan banyak jadi semacam itu. Karena itulah bagaimana ulama menyikapi khilaf, orang awam menyikapi khilaf, dan pemerintah menyikapi khilaf. Wallahu a'lam. Untuk ulama, berarti mereka tatkala menjelaskan bahwasanya misalkan dia mempunyai pendapat ulama si A ini salah. Oke. Otomatis dia seharusnya yang saya anggap dia harus menjelaskan juga ini khilaf di dalam furu atau di dalam jelas dong. Karena nanti dampaknya ke pengikutnya ini. Jelas itu. Dan kalau Anda melihat, saya tidak banyak melihat ulama secara spesifik ya, karena saya melihat Syekh Said Foda, guru saya, ketika beliau mengkritik, beliau banyak mengkritik siapa itu namanya yang di Qatar itu,
Qardawi, mengkritik Qardawi dan mengkritik yang terakhir ini mengkritik apa namanya Syekh Ali Jum'ah. Tetap bahwasanya perkara ini perkara yang furu. Beliau mengatakan Syekhuna wa Ustaduna Ustad Duktur Ali Jum'ah. Yakni sebelum mengkritik beliau memuji bahwasanya pendapat antum ini salah. Tapi walaupun pendapat antum ini salah, saya tidak setuju. Tapi ini perkara masih di dalam basic furu biasa. Cakap Syekhuna wa ada di dalam, silakan antum lihat di dalam apa namanya di dalam Facebooknya beliau. Jika yang dikritik itu apa namanya, jika masalahnya sedikit berbahaya seperti perdebatan antara beliau dan Abu Ya'rub Al-Marzuki yang sudah pelik-pelik, beliau akan mengarang apa namanya risalah sendiri dan caranya berbeda. Ada dulu namanya di jantung namanya Amin Naif. Beliau tulis dan karena sidahnya apa namanya sidah kritikannya 3 hari setelah kritikannya Syekh Said Foda itu keluar, 3 hari setelah itu Amin Naif meninggal. Masya Allah. Meninggal 3 hari setelahnya. Dan Said Foda, ente lihat kapan meninggalnya beliau dan kapan kritik ini keluar. 3 hari. 3 hari kata beliau. Biasa semacam ini kritikan beliau terhadap Hasan bin Ali Sekof. Karena beliau merasa apa namanya kritikannya, apa namanya pendapatnya beliau itu sudah keluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Kritikannya sedikit keras. Yaitu menurut saya dijelaskan daripada impact-nya dan juga intonasi kritiknya. Dan Syekh Said Foda pun juga mengkritik keras. Ada salah seorang apa namanya tokoh Wahabi namanya Masyhur Hasan, kalau antum pernah di Jordan. Di dalam video Syekh Said Foda ada sampai ada sedikit kayak guyoni Masyhur Hasan dan kayak membuli Masyhur Hasan. Karena memang pendapatnya aneh dan keluar daripada apa namanya usuluddin dan mengkritik Asy'ariyah. Ya semacam itu saya lihat memang mesti dijelaskan dan dijelaskannya dengan cara yang jelas plus intonasi kritiknya semacam apa. Ketika kritiknya itu furu, jangan keras-keras. Ustaduna wa Syekhuna sahibna sotikna, pendapat inti salah. Nah kalau sudah di dalam usuluddin sedikit keras, dalam maklumin adin bidorurah sudah gasken. Cuman tetap di semua itu kita perlu mengedukasi lagi ke awam ya. Kalau kita menjelaskan bahwasanya si fulan ini salah, kita mengedukasikan ke awam bahwasanya beliau salah, cuman tetap kita hormati. Jelas dong, sangat jelas sekali ya. Ini terutama ketika salahnya itu di dalam furu', mesti kita apa namanya, mesti kita walaupun salah tetap kita hormati karena biasa man lam yukhti, siapa. Tengok Imam Malik ketika di depan Maqamur Rasul, apa cakapnya? Kullun minna radun kullun minna radun wal mardud illa sahibu hadzal qabr. Setiap kita pasti mengkritik dan dikritik. Biasa semacam itu. Kita mesti lapang dada ketika dikritik dan mesti berhati-hati dan menjaga adab ketika mengkritik. Dan orang-orang awam mesti tahu bahwasanya ketika ini dari furu'uddin, walaupun kita kritik, tetap kita hormati dia. Ayo. Mungkin terakhir tadi yang saya katakan bahwasanya perlu ada apa ya, semacam wasiat seperti itu dengan artian bagi para asatidah atau lebih spesifiknya bagi para public figure gitu, public figure di dalam agama ini agar terus mengedukasi umatnya lebih bijaksana. Biar tidak, ya antum tahu sendiri sekarang kegaduhan di mana-mana udah. Betul. Gara-gara hal yang kalau kita lihat ya remeh banget, furu'uddin gitu. Fadhil. Apa ya? Sebetulnya tidak ada perkara yang baru. Intinya kita mesti tahu apa itu furu'uddin dan apa saja sebenarnya yang masuk dalam kategori furu'uddin. Dan ini bukan perkara yang mudah, kita mesti mempelajari. Karena itu semestinya banyak-banyak ceramah itu berfokus mengedukasi umat apa saja itu furu'uddin.
bukan hanya pasal birrul walidain atau fadilah sholat atau fadilah sholawat. Itu saya kira kita mesti naik ke level yang selanjutnya, yaitu mengedukasi masyarakat terhadap apa saja furu'uddin. Dan apa saja usuluddin. Itu lebih penting lagi. Apalagi apa saja maklum minadin bidorurah. Jika terjadi khilaf di salah daripada ketiga perkara ini, kita tahu bagaimana cara menyikapinya. Saya kira mungkin pegaduh yang terjadi sebab perkara ini karena banyak daripada orang tidak mengetahui apa saja itu furu'uddin, apa saja itu usuluddin, dan apa saja itu maklum minadin bidorurah. Saya bilang perkara ini mudah tidak, susah juga nggak amat gitu loh. Nggak amat. Anda perlu fokus saja. Wong, Anda setiap hari bisa kerja mulai pukul 8 pagi sampai sore, atau kalau Anda wira swasta sampai jam 10 malam, kadang-kadang Anda lembur. Untuk dunia Anda bisa sampai semacam itu setiap hari tanpa libur. Masa untuk perkara-perkara agama, untuk ukhrawi yang lebih kekal, Anda menyisihkan waktu untuk belajar apa saja furu'uddin, usuluddin, dan maklum minadin bidorurah, Anda tidak mampu. Dan saya kira itu bukan perkara yang susah sangat. Mungkin Anda perlu 2-3 minggu, kalau dengan 2-3 minggu, kalau Anda sedikit fokus. Kalau tidak fokus mungkin perlu 1 atau 2 bulan. Ya, untuk belajar agama bukan sesuatu yang susah, mau atau tidak. Wallahualam. Masya Allah. Alhamdulillah kita telah melewatkan banyak perjalanan yang saya anggap ini perjalanan karena lumayan melelahkan karena yang berjalan ini akal pikiran dan yang dibahas juga lumayan berat menurut saya. Oleh karena itu kita perlu fokus kembali ini kepada tujuan utama kita ingin menyatukan semuanya. Akan tetapi menyatukan semuanya ini bukan berarti kita tidak boleh berbeda. Menyatukan dengan artian kita sama-sama sahabat, sama-sama teman, senegara. Akan tetapi kita tidak mentiadakan perbedaan tadi. Oleh karena itu pembahasan kali ini sangat penting, menurut saya sangat penting. Di antara podcast yang saya lalui, ini menurut saya yang paling penting dan paling greget gitu. Berbahaya juga. Berbahaya. Ala kulli hal, itu tadi wasiat sedikit dari beliau bahwasanya para mubalighin atau para asatidah itu bisa lebih fokus nanti menjelaskan tentang usuluddin atau maklum minadin bidorurah agar awam-awam atau umat mereka ini bisa memahami tatkala terjadi perbedaan pendapat di sana. Alhamdulillah kita sudah selesai. Alhamdulillah. Kita jazakumullah khair Habib. Mudah-mudahan antum dan keluarga dijaga selalu. Amin. Dan doakan kami juga Habib, biar selalu istiqomah. Sama-sama. Saya pun juga perlu doa untuk istiqomah itu. Biar wa mal mas'ul bi ahwasya min saya. Sama-sama butuh. Sama-sama, mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan juga kita selalu diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.